Selamat pagi anak-anakku seluruhnya, khususnya anak-anakku kelas 8. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, gimana tugas kita pada daring sebelumnya? Sudah selesai kan? Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah mengirimkannya ke ya ibu. Dan bagi anak-anakku yang belum, ayo yang semangat. Jangan sampai ketinggalan. Nah, sebelum kita membahas pelajaran kita kali ini, yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, maka marilah kita bahas sekilas tentang tugas kamu pada daring sebelumnya. Nah, tugas kita pada daring sebelumnya adalah tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Beberapa bangsa Barat yang datang ke Indonesia yang kita bahas kali ini ada 3, yaitu Portugis, Inggris, dan Belanda. Sekali lagi, Portugis, Inggris, dan Belanda. Anak-anakku sekalian, bangsa yang pertama yang kita bahas di sini adalah Portugis. Perjalanan bangsa Portugis untuk mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran pertama adalah ke India, namun gagal. Nah, Portugis akhirnya mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dengan Maluku. Nah, pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Nah, bangsa yang kedua yang datang ke Indonesia itu adalah bangsa Inggris. Awalnya masuknya Inggris ke Indonesia itu dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Armada kapal pedagang Inggris kembali pulang ke Inggris setelah berhasil membawa banyak sekali rempah-rempah dari Indonesia. Nah, keberhasilan tersebut membuat Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth I, meningkatkan kemampuan pelayaran internasionalnya dan memberikan hak istimewa kepada ACE untuk mengurus perdagangan di kawasan Asia termasuk Indonesia. Nah, didirikanlah kantor dagang ACE di Indonesia, diantaranya di Ambon, di Aceh, Jayawikarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Puncaknya adalah saat Inggris kemudian berhasil menaklukkan kekuasaan Belanda di Indonesia di bawah pimpinan Stanford Raffles. Pada tahun 1811, Inggris dan Belanda menandatangani yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang, yang isinya ada 3. Yang pertama adalah seluruh daerah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, orang-orang Belanda di Indonesia dapat menjadi pegawai Inggris. Dan yang keempat, seluruh tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Nah, itu adalah isi daripada Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani antara Inggris dan Belanda pada masa pimpinan Stanford Raffles tahun 1811. Nah, bangsa Barat yang lain yang datang ke Indonesia itu adalah Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Pada tahun 1595, armada Cornelius de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia dan kemudian berlabuh di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Untuk mencegah persaingan dagang dengan negara lain yang kemudian muncul di Indonesia, maka Belanda pun mendirikan VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company di Indonesia pada tahun 1602. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both, yang pusatnya didirikan di Ambon, Maluku. Namun kemudian dipindahkan ke Jayawikarta atau Jakarta sekarang. Nah,
Pangeran Jayawikarta bukan hanya memberikan izin kepada Belanda untuk mendirikan VOC, tetapi juga dia memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan EIC atau ACE. Nah, hal ini mengakibatkan Belanda tidak menyukai Pangeran Jayawikarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter John Kon pun membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Jayawikarta sekaligus memohon agar ACE itu dibubarkan di Indonesia. Nah, pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Dan inilah menjadi awal keleluasaan VOC berkuasa di Indonesia. Jayakarta pun diubahlah namanya menjadi Batavia pada saat itu. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah secara singkat penjelasan tentang jawaban tugas daring kamu pada pertemuan daring sebelumnya. Kamu semuanya bisa checklist apakah jawaban kamu itu benar atau salah. Jika masih salah, maka kamu semuanya boleh ulang video pembelajaran yang Ibu buat ini untuk kamu bisa lebih memahaminya lagi. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Materinya ada di halaman 204. Nah, anak-anak sekalian, apa sajakah yang menjadi alasan bangsa Indonesia yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Perubahan di berbagai bidang pun terjadi yang menyebabkan bangsa Indonesia sangat menderita. Nah, hal ini mengakibatkan bangsa Indonesia melakukan berbagai macam perlawanan di berbagai daerah di Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, pertanyaannya adalah apa-apa sajakah kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia? Nah, ada 4 kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia yang sangat merugikan kita sebagai bangsa Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah pemerintah kolonial Belanda melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan kebijakan yang disebut dengan kerja paksa. Dan yang keempat, pemerintah kolonial Inggris itu melaksanakan kebijakan yang disebut dengan sistem sewa tanah. Yang keempat adalah pemerintah kolonial Belanda melaksanakan kebijakan yang disebut dengan sistem tanam paksa. Nah, anak-anakku yang baik hati dan selalu rajin belajar, itulah 4 kebijakan kolonial Belanda di Indonesia yang tentu saja sangat merugikan masyarakat Indonesia pada saat itu. Tugasmu sekarang adalah buatlah sebuah tulisan singkat atau makalah tentang 4 kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Ya. Nah, materinya bisa kamu lihat di halaman 204 sampai dengan halaman 216. 204 sampai 216. Nah, selain itu kamu juga bisa mencari referensi lain yang sesuai dengan materi kita sehingga kamu makin paham tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, satu lagi, makalah itu boleh kamu tulis dalam bentuk kertas folio seperti ini, paling sedikit 6 halaman. Boleh diketik atau ditulis tangan. Oke, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, kerjakan semua tugas-tugasnya, tetaplah semangat dan jangan lupa jagalah kesehatan.